Halo sahabat YJK, kita bertemu lagi dalam YJK Talk untuk kali ini dan YJK Talk hari ini khusus ya karena saya kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Dr. Aswandi, Dr. Pak Swandi Iya, selaku pembina dari Yayasan Jangkar Kehidupan atau YJK. iya, Ya, apa kabar Pak? ya, puji Tuhan. Ya, Sehat, sehat. terima kasih sudah datang ke YJK hari ini. Ya, Dan senang sekali kita bisa ketemu Pak Suandi di tengah-tengah kesibukan Bapak ya. Oke, dan saya juga ditemani oleh Ibu Bella Ayu Pertiwi, National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Apa kabar Bu Bella? Baik Pak, Ya, luar biasa luar sehat. biasa Ya, ya. walaupun capek baru pulang dari Toraja, tetap mempunyai semangat ya. Iya. Baik, dan sahabat YJK, kita hari ini bicara soal katekismus ya. Kembali lagi soal katekismus Martin Luther ya. Dan sejauh mana sih sebenarnya umat Kristiani khususnya umat Kristen eh, menggunakan katekismus ini sebagai pedoman dalam kita beriman ya Pak ya. iya. Ya sejauh ini bagaimana menurut Pak Swandi sendiri pandangan Pak Swandi tentang katekismus ini, katekismus Martin Luther yang apakah umat Kristen menurut Bapak sekarang ini memang eh, ini digunakan sebagai pedoman dalam beriman? Ya, kalau kita melihat kondisi yang terakhir Mm-mm. terakhir ini ataupun katakan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, Ya, itu penggunaan dalam proses katekisasi lebih diarahkan sebagai pengajaran tok gitu ya. hanya pengajaran saja. Tok. Oh. Padahal inti-inti yang di kekristenannya sendiri yang ada di dalam katekismus itu sedikit sekali. Hmm. yang digunakan. Padahal itu kan katekismus itu merupakan satu panduan, ya, Iya, panduan panduan. sebagai kita sebagai orang umat Kristen, ya. gitu ya. Mm. Makanya sebagai dasar iman Kristen Dikit, Pak. itu yang perlu perlu dipahami seutuhnya. Gitu. Iya. Lalu kenapa bisa seperti itu Pak? Kalau Bapak lihat apa masalahnya sehingga eh, sebenarnya masih istilahnya orang Kristen masih kurang memaknai dari isi katekismus. Ya, dasarnya sebenarnya gini. Dasarnya kan sebelum kita mendeklar ataupun mendiproklamasikan sebagai umat Kristen, Ya. itu kan ada proses katekisasi. Nah, proses katekisasinya inilah yang apa bias gitu. Dari dulunya ajarannya ketat banyak, ya. Terus nah inilah yang bergeser sehingga inti-inti dari dasar keimanan Kristen itu enggak semuanya tercakup gitu. Jadi hanya pada saat katekis Katekisasi saja ya. Iya. Dimengerti oleh masing-masing pribadi, tetapi Iya. pelaksanaannya kita masih sulit ya. Iya. Atau Karena gini, di dalam katekisasi sendiri sebetulnya di dalam katekismus sendiri itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan katekisasi sendiri itu ya. Katekisasi kan belajar, Iya, Belajar. benar, Pak. tapi kalau di katekismusnya sendiri itu udah apa yang kita pelajari itu plus-plusnya ada di Ada di katekismus dalamnya ya. gitu. Nah, nanti kan ada katekismus kecil besar itu jauh Jadi lebih mendalam lebih gitu ya Pak ya. mendalam, ya. Pemahamannya lebih dalam. Jadi- Kan waktu kita katekisasi misalnya contoh Mengenai baptis doktrin biasanya. gitu, Iya. misalnya baptis kan orang lagi belajar kan belum dibaptis kan. Nah, jadi tapi begitu kita sudah dibaptis itu harusnya udah memahami sekali apa itu sakramen baptis gitu ya. Iya, iya, iya. Karena kan proses belajar dia belum nyampe istilahnya. Mhm. Nah, gitu. Jadi Pak Swandi melihat bahwa orang Kristen hanya memaknai pada saat katekisasi saja ya, tapi Iya. sering dalam sehari-hari kehidupan Kehidupan setelah sehari-hari, Pak. lepas itu sudah lupa atau sudah gua kan sudah katekisasi gitu ya. Seperti itu atau bagaimana? Ya dasarnya Jadi begini. kurang menyentuh pada kurang pas atau targetnya sendiri ya.
memang proses katekisasi sendiri kan nggak terlalu dalam, Hmm. ya, tidak terlalu dalam dibandingkan pada saat dia sudah dibaptis, terus sebenarnya dia harus belajar lagi gitu istilahnya. Harus belajar lagi. Iya, tetap harus belajar karena edukasi yang benar mengenai katekismus itu seringkali belum, Iya. ya belum apa namanya mendarat di Iya. dalam kehidupan gereja-gereja Iya. ya. Jadi hanya kayak mandatori Permukaannya aja. saja ya Pak ya Iya. atau Iya, lebih ke arah seperti waktu misi Aha, membawa Kristus kepada semua bangsa. iya. Itu nggak semuanya kan, nggak dijelasin. Tapi pada saat membawa bangsa yang sudah dipilih ke gereja, nah itu mulai diisi itu. Iya. Nah nanti satu step lagi bagaimana membawa umat gereja menuju kerajaan Allah. Nah itu di katekisasi kan belum nyampe gitu istilahnya. Oke. Jadi inilah kebutuhan kita terhadap katekismus itu sebenarnya besar. Memang ada juga katekismus yang kecil tipis, ada yang tebal, ada yang super tebal sekali gitu ya, berisi penjelasan-penjelasan gitu. Nah inilah yang katekismus yang tebal atau besar itu memang harus dipahami oleh pastor ataupun pendeta gitu. Untuk memberitakan Untuk menyampaikan kepada pada jemaat, jemaat ya. gitu. Hmm. Gitu ya. Iya, iya. Sehingga diharapkan dari katekismus itu bisa juga membantu untuk pembentukan karakter, Betul. etika ya, kehidupan dogmatis bergereja ya, membentuk fundamental yang kuat gitu ya. Atau penguatan iman pribadi juga Pak Kris ya. Jadi pendidikan generasi muda ketika katekismusnya itu mendarat dan mengerti dengan baik itu, maka dasar-dasar iman Kristen yang kokoh itu akan ada di dalam anak-anak muda gitu. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi challenging hidup, mereka punya satu stigma sendiri atau satu paradigma sendiri bahwasanya mereka ini orang Kristen yang berbeda gitu loh, yang punya warna sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut mengerti ajaran Lutheran ya, katekismus gitu Pak. Oke. Berarti memang masing-masing pribadi harusnya mengasah kembali ya Pak ya. Iya, kalau jadi ada Dengan- dua sebetulnya. Ah, Ada dua, satu proses sebelum menjadi orang Kristen ya. dan sesudah Sesudah. menjadi orang Kristen. Jadi sebenarnya pun sebelum menjadi orang Kristen pun juga Mm-mm. bisa ada dua tuh. Oke. Ada dua bagian. Bagian memberikan katekisasi lengkap dan ada juga yang memberikan katekisasinya kurang lengkap. Iya. Nah inilah yang menjadi salah satu penyebab kita seolah-olah terjadi degradasi keimanan gitu ya sebenarnya. Sebenarnya dari proses awalnya juga agak kurang gitu. Iya. Dan selanjutnya nggak diisi lagi gitu. Fondasi yang baik. Gitu. Oke. Berarti permasalahannya adalah Bapak lihat sebagai tidak adanya motivasi dari orang Kristen atau bagaimana? Sebenarnya gini, setiap orang punya motivasi, tapi ada juga yang self motivation yang orang memang tumbuh dari dalam dirinya atau external motivation gitu. Nah, bagi yang self motivation dia pasti belajar sendiri, Ya. dia akan cari sendiri. Tapi Pengajaran. bagi yang eksternal kalau nggak dikasih umpan dia nggak makan gitu istilahnya, dia nggak belajar. Betul. Nah, inilah yang menyebabkan satu, kenapa kita di dalam proses katekisasi itu dari awal ya sampai sesudah dibaptis pun itu ada proses-prosesnya lagi yang harus dijalani supaya Dan- mereka juga directionnya betul gitu. Benar Pak. Oke. Dan konsistensi dalam pengajaran gereja itu penting karena ada banyak gereja yang mungkin dogmatisnya sesuai dengan ajaran katekismus, tetapi ketika
pada prakteknya mengajarkan anak-anak CD baru ya, atau mereka yang baru belajar CD, mereka tidak konsisten dalam pengajaran katekismusnya itu. Mungkin ada yang bolong-bolong, ada pemahamannya hanya sedikit mengenai doa Bapa Kami atau perjamuan kudus atau pengakuan dosa, tidak mendalam dan tidak konsisten. Jadi pengajaran yang konsisten dari gereja itu diperlukan. Jadi ketika mau mendidik anak-anak katekismus ya, katekisis ya, kalau di Amerika itu di gereja Lutheran anak-anak katekisis itu sudah ada kerangka yang jelas. Ini harus mau pastor siapapun juga harus mendidik ini 1, 2, 3 itu sudah jelas, dan ini arahnya kemana, nomor 1 ajarannya kemana gitu, nomor 2 ajaran kemana ya. Jadi sehingga ketika anak-anak lulus ya, anak-anak di CD ya, anak-anak itu punya konsep yang jelas gitu loh. Oh, apa yang harus saya lakukan sebagai anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen ya, khususnya di dalam penguatan iman pribadi mereka. Mereka tahu itu bertindak, bertingkah laku ya, bahkan ketika orang tua mereka tidak mendukung ya. Bahkan banyak sekali saya lihat di gereja-gereja yang lurus ya, gereja-gereja yang klasik ya, orang tua itu hanya mencemplungkan anaknya di dalam sekolah katekisasi. Oh ya, kamu harus katekisasi gitu ya. Mereka tidak campuri sama sekali, dan mereka juga sibuk dengan pekerjaan orang tua. Dan mereka hanya mengharapkan dari gereja yang memberikan bimbingan, didikan, panutan gitu ya, untuk anak-anak itu punya bekal di kemudian hari. Nah, ketika gereja tidak memberikan fondasi yang kuat, maka pendidikan generasi muda ini akan menjadi terombang-ambing, tidak kuat, tidak kokoh gitu ya. Integrasi anak muda itu sebagai anak muda Kristen itu tidak terlihat, Pak. Karena mereka juga pelajaran katekismusnya juga nggak jelas gitu loh, hanya mendasarnya. Ya bukan mendasar ya, bahkan mungkin skip anak-anak itu mungkin skip juga harusnya belajar 7, mereka hanya belajar 5, atau pendidiknya juga tidak mengajarkan juga. Ada banyak hal ya yang memperkuat iman anak-anak, dan ketika kita orang tua sibuk ya, kita hanya harapannya wah gereja sudah memperlengkapi anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu mampu menghadapi kondisi dunia yang penuh tantangan ini gitu, dengan mereka fully equipped by catechism class, katekismus class. Padahal gereja juga tidak punya konsistensi dalam pengajarannya, nggak juga gitu loh. Ya yang sebisanya gitu ya, tidak ada konsistensi. Sementara kalau di Amerika itu ya, saya lihat ketika guru mengajar katekismus, ketika tidak ada waktu, kalau di sini saya lihat 3 bulan ya, 3 bulan harus ada CD di mana orang tua diundang untuk datang acaranya, seremonial, celebration dan sebagainya. Kalau di sana ketika anak belum siap, belum mampu, akan diperpanjang lagi bahkan setahun, 2 tahun gitu ya. Belajar katekismus itu lama, dan kalau belum dites gitu ya, belum pass gitu ya, belum pas ya akan mulai lagi, akan belajar lagi, khususnya bagian misalnya doa Bapa Kami atau bagian pengakuan dosa belum, ya terus menerus sampai dia benar-benar mengerti gitu loh. Jadi ketika dia mengerti ya baru kita undang orang tua dan sebagainya. Kalau di beberapa gereja ya, certain gereja memang mereka 3 bulan mau nggak mau selesai gitu, yang penting anak-anak ngerti saja gitu ya, pendalamannya nggak harus gitu, konsistensi dalam pengajaran juga tidak harus mendalam gitu. Jadi ketika anak-anak tamat juga ya mendalaminya kurang, Pak. Oke. Berarti Bu Bella melihat bahwa ini masih perlu dilakukan Iya, Pak. pembenahan ya, Pak Sandi. Iya. Berarti ya. Di samping orang awam ya, pendeta-pendeta juga mungkin yang mengajarkan itu juga perlu. Harus Iya. melengkapi dirinya. Iya. Sebagai gembala, kita harus melengkapi diri kita dalam menggembalakan umat. Iya, dan Yayasan Jangkar Kehidupan mempunyai buku-buku yang melengkapi itu, Pak. Buku katekismus, buku pelajaran iman Kristen yang mendukung anak-anak yang belajar katekismus, dan para pendeta juga yang mempelajari itu. Bahkan buku konkordansinya juga kami mempunyai lengkap ya. Jadi apabila
pemirsa, audiens yang berkenan untuk mempelajari secara lebih dalam, pendeta-pendeta bisa menghubungi ke toko buku kami, ya, Iya, oke. yang nomornya tertera di atas apa di bawah ya Pak Kris ya, Iya. nanti ya. Oke. Dan sahabat JJK silakan Anda bisa berkomentar sejauh mana Anda sudah mempergunakan katekismus dalam keluarga Anda dan untuk secara pribadi meningkatkan keimanan sahabat YJK ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Iya. Ya, kalau begitu tapi Pak Sondi dari katekismus yang ada sendiri, katekismus Lutheran di dalamnya sendiri eh, sudah sudah bisa membantu ya dalam memahami doktrin-doktrin utama dari iman. Ya, Masih sangat atau membantu. masih ada yang harus diperbaiki atau sesuai dengan harus terus diupdate begitu? Eh, kalau basicnya itu tetap enam utama, ajaran Enam utama, utama. yaitu dasatita, Dasatita, pengakuan iman rasuli, iman rasuli, doa Bapa kami, doa kami, sakramen baptis kudus, kelima sakramen perjamuan kudus, Sakramen dan perjamuan keenam kudus, keenam. adalah pelayanan pastoral pengakuan dosa. Oke. Dan Nah, ini semuanya merupakan utama dan basic ya. Nah, advance-nya bisa perjamuan kudus itu detailnya seperti apa sih? Kenapa orang harus pentingnya sakramen perjamuan kudus gitu. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, ternyata perjamuan kudus itu benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kristus. Nah, itu waktu katekisasi kita nggak diajarin tuh sampai segitu detail. Ya, nah, kenapa mesti tubuh dan darah Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita? Tujuannya adalah agar tubuh kita yang fana nanti menjadi tubuh mulia, sempurna untuk menuju kerajaan Allah. Jadi kalau waktu katekisasi nggak bakal diajarin seperti itu. Dan Iya. waktu kita setelah katekisasi kita menjadi umat Kristen belum juga tuh yang memahami sampai sedetail itu. Nah, itulah nanti selain katekismus ada level yang lebih dalam lagi, itu yang perlu dipahami terutama oleh para pastor atau pendeta, gembala ya. Gitu. Iya, iya. Berarti sejauh ini pengamatan dari Pak Suwandi sendiri memang belum mencapai tujuan yang sempurna dari katekismus ini. Ya, katekismus basicnya kan, Basic. gitu, dasarnya kan. Nanti ada katekismus besar, itu lebih dalam lagi. Nah, nanti ada teologi lagi, teologi. Jadi yang untuk keluarga sendiri sebenarnya harusnya bisa memahami katekismus kecil begitu Paling tidak, atau pribadi. katekismus kecil. Oh. Dan kalau, Perbedaannya apa sih Pak sebenarnya? kenapa? Perbedaan. Katekismus kecil kan lebih paling dasar ya. Paling dasar. Kalau katekismus besarnya Untuk rohani Martin iman. Luther agak lebih dalam. Oke. Penjelasannya lebih detail ya Pak. Lebih detail. Dan satu lagi kalau mau kita ambil secara keseluruhan sampai dengan nanti teologi Lutheran itu sendiri gitu. Ya, sempat kita berbicara, sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak waktu itu ada satu perikop dari Alkitab yang melambangkan keadaan kita memahami katekismus ini ya, yang dari Amsal itu Pak. Iya, dari Amsal 16 ya. ayat 25 bisa dibaca. Ya, Amsal 16 ayat 25 itu berbunyi seperti ini. Inilah firman Tuhan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iya. Nah, kita bisa bayangkan Ah, itu Amsal di Perjanjian Lama. ya, Ternyata masih valid di sekarang ya. saat sekarang ini. Iya betul. Jadi ada juga memang orang kira, oh saya tiap hari ke gereja kok. Ini maknanya apa nih Pak? Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, karena ada beberapa yang, maaf kata, kan ada gereja-gereja yang mengatakan, saya boleh menyebut nggak nih? Katakan A ya. Ya. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri nggak ada yang diajarin oleh mereka. Jadi kan kalau kita sebagai umat Kristen, Kristen, apa yang diajarkan kan harus sejalan dengan
Yesus Kristus sendiri, Mm-mm. tapi ada gereja juga yang memang sama sekali nggak nyenggol siapa Tuhan Yesus itu. Hmm. Nah itu yang, tapi ada juga yang memang mengajarkan Tuhan Yesus, tapi tidak secara seutuhnya. Hmm. Secara seutuhnya dalam pengertian begini, saya ambil satu contoh, Ya, seperti sakramen penjamuan kudus. kudus. Itu kalau kita betul-betul, ya, dari zaman awal tuh, gereja perdana, itu tubuh dan darah tuh real. Hmm. Tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau enggak kan Tuhan Yesus kasihan ya, karena dia sudah mengorbankan tubuh darahnya, Mm-mm. tapi kita sia-siakan. Nah itu menyebabkan satu, bahwa dari awal sampai terutama gereja mainstream yang ini ya, Ortodoks, Katolik, Lutheran, itu masih pegang teguh bahwa itu perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah kalau kita mau kembali lagi lebih dalam lagi, ternyata perjamuan kudus itu merupakan satu pengakuan dosa, pengampunan dosa. Di Matius 26 ayat 26-28. Dan kedua, barang siapa makan tubuhku dan darahku, dia akan mendapatkan hidup kekal. Yohanes 6, 53, 54. Nah satu lagi adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah kemuliaan dari Bapa kepada Tuhan Yesus. Itu kemuliaan itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita sempurna dan mempunyai tubuh mulia nanti untuk masuk kerajaan Allah. Tubuh sekarang kita ini tubuh yang fana. Tidak sempurna. Jadi itu singkatnya aja, tapi memang Oke. detailnya lebih dalam lagi. Ya. Nah disinilah pemahamannya, jadi kita harapkan bahwa ada jalan yang lurus, ujungnya kerajaan Allah. Bukan Bukannya maut. fana. Bukannya maut ya, Iya. kerajaan Allah. Harus begitu. Iya. Intinya. Ya, harusnya menuju ke kerajaan Allah, tetapi tidak lurus. Begitu. Harusnya lurus. Ya, harusnya tidak Ada lurus. jalan yang disangka lurus, ya Tapi kan, tidak. ujungnya maut, tapi harusnya Ujungnya bukan maut. maut. Seharusnya Tapi bukan kalau kita maut. pilih jalan Ujungnya yang lurus, kerajaan ujungnya Allah. kerajaan Allah. Gitu Ya, loh, Pak. seharusnya Ya. seperti itu. Tapi pada kenyataannya Bapak lihat tidak seperti itu. Banyak yang Banyak ya. Karena apa namanya ujungnya banyak belum kerajaan Allah. iya benar Pak. Oke. Jadi ketika ada banyak ajaran yang mengutamakan kesombongan, ya, ketidaktaatan, makanya ketika orang menganggap itu lurus, tetapi ujungnya Iya. maut, ya. Jadi kembali lagi kesombongan, ketidaktaatan, ya, apa namanya panduan ilahi di dalam setiap hal yang kita lakukan itu penting, ya. Kebijaksanaan manusia itu hanya terbatas. Makanya gembala Mm. itu harus betul-betul benar dia menggembalakan ya menuju kerajaan Allah. Dan kalau tadi kan kita lihat ya, satu misinya membawa Kristus kepada semua bangsa, Kasih Kristus. ya, membawa bangsa yang menerima Tuhan Yesus ke gereja. Satu lagi membawa gereja, umat gereja menuju kerajaan Allah. Nah, yang tiga ini sering terabaikan gitu. Mhm. Jadi sudah berkumpul ke gereja, sudah harusnya ada umat gereja harus digembalakan Iya. menuju kerajaan Allah. Dan itu nggak mudah, Ya. nggak mudah. Makanya kan ada apa? Jalan menuju neraka itu lebih lebar. Jalan menuju surga lubang jarum Jarum. besar. Iya. Oke. Berarti memang apakah memang itu tugas seorang dibebankan hanya pada para gembala saja, sementara umatnya sendiri juga kan seharusnya lebih ini juga ya, memahami gitu loh. Iya, jadi menurut Ya justru itu iya, umatnya yang waktu awal katekisasi, dia memerlukan katekismus kecil Ya. dulu, ya, sebagai fondasinya agak diperkuat, diperkokoh. Nanti dia kokoh lagi, naik ke lantai 1 misal dari fondasi, bikin lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Jadi iman itu bertumbuh.
gitu. Iya. Dan iman bertumbuh kita sebagai siapa? Sebagai umat Allah. Kenapa menjadi umat Allah? Karena kita mau menuju ke kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Intinya seperti itu. Oke. Lalu Bu Bella, Anda sendiri bagaimana Bu? Iya, Ketika jadi umat dalam itu dihadapkan kepada kita harus waspada ya. Sebagai umat itu kita harus waspada dan kita diajak untuk menilai pilihan kita ya. Pilihan kita itu yang mana yang harus kita ikuti ya. Sebagai umat itu diajak untuk bijaksana memilih ya ajaran yang baik, ajaran yang benar di dalam takut akan Tuhan ya, diajak untuk memilih ya gimana pilihan hidup kita dan selalu mencari bimbingan yang dari sumber yang benar ya dan tetap dipercaya serta rendah hati terhadap koreksi ya. Kadang-kadang ketika kita dikoreksi kita tidak punya kerendahan hati atau kesombongan, kita merasa nggak perlu gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai umat yang rendah hati dan penuh keterbukaan, maka ketika kita melihat ada ajaran yang baik dan benar, harusnya terbuka untuk pilihan yang baik dan benar ya di dalam takut akan Tuhan, mengambil pilihan tersebut ya. Jadi waspada dan memilih pilihan yang benar ya untuk setiap ajaran yang diambil atau diikuti bagi jemaat atau umat di seluruh dunia ya ketika mereka menentukan pilihannya ya. Oke. Pak Sondi sendiri dari katekismus yang ada sendiri sebenarnya sudah lengkap ya Pak ya. Sudah di dalamnya sendiri sudah juga menjelaskan konsep keselamatan dan juga pengampunan. Iya, dari katekismus kecil sendiri sebenarnya sudah cukup mendasar ya, tapi dalam bentuk formatnya masih garis besar. Garis besar ya. Disinilah jemaat ataupun umat ya, kalau dia sudah menguasai atau memahami, pasti ada ini kenapa sih? Nah, dia harus mencari yang lebih detail lagi, tapi arah yang betul ya, arah yang benar. Nah, itu guidance-nya tetap dari gembalanya ataupun dari pastor, pendetanya, itu juga harus memahami gitu. Ya, disinilah letak antara gembala dan domba. Ya. Gembala tuh seharusnya lebih memahami dulu supaya dia bisa mengembalakan domba-domba menuju kerajaan Allah. Gitu. Iya. Kemudian kalau Pak Sondi lihat untuk di era sekarang ini di mana zaman teknologi semakin maju begitu ya. Apakah peran media sangat diperlukan saat ini? Media diperlukan, tapi kita juga harus jeli ya, cerdas ya. Kan ada juga khotbah AI. Ya. Pastornya nggak ada, tapi disusun oleh orang-orang tertentu. Nah di situ bisa aja terjadi penyesatan kata. Iya, maksud saya dalam memajukan supaya lebih banyak orang mendengar tentang pengajaran iman Kristen melalui katekismus begitu, melalui media. Ya, ada medianya sebenarnya gini, media yang benar-benar bisa percaya, kredibel, ya istilahnya kredibel, bisa dipercaya gitu ya. Sumber yang saya takutnya authorized. Nanti memang dengan kemudahan dengan menggunakan media massa itu unsur penyesatan pun bisa masuk di situ. Itu yang rupanya sudah ada jam doa nih Pak. Kita mengadakan. Ya. Baik, teman-teman atau juga sahabat IJK, berarti ada satu satu ajakan buat kita semua bahwa kita bisa lebih memahami keimanan kita melalui katekismus ya Pak ya. Iya betul. Dan ya sekali lagi mungkin YJK sendiri juga terbeban ya memberikan lebih banyak pengetahuan tentang katekismus ini ya Bu ya. Iya Pak. Kita akan berencana membuat talk show berantai dan juga siaran YouTube yang berkaitan dengan acara ini Pak. Kebetulan
nanti Pastor Eri dari Amerika akan datang dan kita akan bikin seriesnya untuk katekismus ya, katekismus yang mendetail dari apa namanya 7 pemahaman ini, Pak, ya, supaya masyarakat luas lebih mengerti, dan kita juga nantinya akan membuat link Zoom yang akan bisa diikuti oleh siapa saja yang berminat untuk masuk ke dalam link Zoom untuk berdiskusi bersama mengenai katekismus tersebut, dan kami juga akan menerbitkan buku yang berkaitan dengan katekismus itu nanti di kemudian hari. Oke. Baik, terima kasih Pak Suwandi atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Bu Ella juga terima Iya, kasih. terima kasih Pak. Dan sahabat YJK, demikianlah perbincangan singkat kita hari ini tentang betapa pentingnya kita meningkatkan keimanan kita dan lewat katekismus Lutheran yang bisa juga didapatkan Ibu ya. Iya betul Pak, Di toko YJK buku. Bookstore ya. YJK Bookstore, ada juga di Tokopedia ya Pak ya. Ya, Anda bisa lihat di bawah ini link yang bisa Anda hubungi ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.